الظالمين وافرض العدل بولاد حق في جميع النواحي والأقطار وعيد بتعييد من عندك ونسر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في القصيد من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في القصيد من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في القصيد من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا واعتمنا في العمل بطاعتك وسد في حكمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا المسلمين والمؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من سوف أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وذريهم وأفرعهم وإلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن إيثا ووضوله وأفرعهم إلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي البدوي ووضوهم وأفرعهم إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد ووضوهم وأفرعهم وإلى روح ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, guru-guru agama, hadirin hadirat jamaah majelis rahimahullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayah serta pertolongannya sehingga kita sama-sama hadir di kebun daripada kebun surga Allah SWT. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di dunia, kita pun tidak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah. Terima kasih kepada Sahibul Majlis Habib Harun Sekeluarga. Terima kasih atas kehadiran kita seberatan, khususnya para relawan yang membantu lancarnya majlis di malam hari ini. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah. Wa anzala alaihi al-Qur'ana fihi hudal linnas wa bayyinatum minal huda wal furqan. Dan Allah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. Bahkan mukjizat Rasulullah yang sampai kepada kita. Banyak mukjizat Nabi. Bahkan dulu kan di Madinah itu di zaman Rasulullah bila khutbah berpegang ke palapah korma. Lalu ada tukang di Madinah yang bernama Bakom. Ujar Bakom, hai Rasulullah, ulun menawarakan lawan sampian hendak maulahkan mimbar. Nah, Nabi terima kasih. Nah, akhirnya mulai hari Jumat itu Rasulullah khutbah Jumat naik ke atas mimbar. Nah, ketika Rasulullah berkhutbah, ternyata palapah korma yang biasa dipegang Nabi setiap Jumat itu berkuciak. Sampai dalam hadis itu semua yang hadir di Masjid Nabawi mendengar teriakannya palapah korma. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbar. Nah, dibaraki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ujar Rasulullah, wahai palapah, aku mengerti. Artinya biasanya engkau pegang, tapi hari ini karena aku diulahkan oleh seorang tukang dia Nabi, maka aku sekarang naik ke atas mimbar ada pegang lagi engkau. Tapi ya Rasulullah, kalau engkau mau, engkau menjadi tina peganganku di dalam surga. Nah, akhirnya alhamdulillah palapah korma tadi pun diam. Seandainya udah Rasulullah kada turun, mungkin sampai kiamat palapah korma tadi menjadi. Nah, kemudian kita dapat syafaat dari Rasulullah. Nah, itu mukjizat Nabi, termasuk tadi Al-Quran. Nah, makanya kita ini disuruh baca Al-Quran. Nah, ada kawa kayak orang yang sehari sehajus salam berbarang. Namun jaya Busairi waktu Sidin mengaji di Makkah itu kami Sidin santri diwajibkan 6 juz sehari. Nah, kita kan disanggup, kalau disanggup 6 juz. Nah, Sidin 6 juz ya Sidin. Ada guling-guling dalam saya sama kecuali sudah membaca 6 juz daripada Al-Quran. Nah, kita ada tapi kayak orang beri cari surah nang genal pahalanya. Apa? Qul Allah.
Qul huwallah itu dalam hadis ya Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Sekali ya Rasulullah membaca qul huwallah sama dengan 1/3. Nah, berarti kan sama dengan 10 juz. Nah, kita baca qul huwallah sekali dari tahlilan, qul huwallah sekali sama 10. Nah, 3 kali membaca qul huwallah sama dengan sehatam Al-Quran. Cuma jangan orang minta bacakan ya Quran sehatam, soalnya qul huwallah aja 3 kali. Nah, boleh tuh nggak kali kan. Nah, ini dari segi pahala. Sampai dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ini apa aja datang, sahabat ada masalah gitu sebagainya. Jadi dia sahabat tadi, wahai Rasulullah, ulun ini ada masalah, apa aja Nabi? Nah, hutang di sana sini, usaha macet. Nah, dia Rasulullah ikam tetap aja berusaha. Cuma aja Rasulullah bila masuk ke rumah ucapkan dia Nabi salam. Adakah ya Nabi urangnya kah adakah tetap ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Karena setiap rumah itu ya Rasulullah itu ada aja penghuninya, itu para malaikat. Nah, lalu ya Rasulullah sesudah mengucapkan salam baca qul huwallahu ahad 3 kali. Insyaallah ya Nabi usaha sampean lancar, nah, rezeki hutang sampean bisa terlunasi. Alhamdulillah sahabat tadi setiap kali masuk ke rumah mengucapkan salam, baca qul huwallah, kada sampai 1 tahun hutang sidin lunas. Nah, bahkan sidin sugih, kada hanya sidin yang sugih, orang yang higa pun juga sugih berkat daripada qul huwallahu ahad. Dan kita atuju baca Quran kepada kita. Nah, bahkan Quran ini termasuk juga obat. Nah, kita gering ini dan sebagainya. Nah, maaf mau baca batukan nah. Nah, disuruh dia selain berobat membaca Quran. Fatihah 4 dan lain sebagainya. Nah, karena dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan ajar Allah Ta'ala di dalam ayat Quran itu mengandung syifa. Syifa itu kita obat. Nah, obat. Orang pernah bilang wadah Buya Mujib. Dan beliau dapat rahmat dalam Quran. Jadi di sini ada dia orang datang, betul bang jualan Buya. Sidin itu dia Buya ada diisi penyakit inin. Nah, inin itu bahasa kita nang lama syahwat. Cuma orang ini kadang mau, dia kita kadang mau menyerah. Tahu kekurangan tadi, datang ke dokter, datang ke orang alim. Nah kada boleh itu kadukon. Orang kami masih aja ini buka kadukon. Nah bila kadukon itu, ya pasti sudah jin. Suruhnya mencari ayam hirang lah, kain hirang. Namun ke orang alim kada itu ada. Jadi ya Buya, kamu sudah nang berubat sudah jualan, artinya berubat ini sebagainya aja sidin. Akhirnya diberi sidin banyu khatmul Quran. Kami tak habis aja bila hari Kamis. Nah, taman buat santri-santriwati. Nah, jasidin minum, jasidin manjangan, insyaallah jasidin ada aja artinya nang di kita atau hasilnya. Nah, akhirnya orang tadi pun dia terima kasih lan Buya. Esoknya hanya renang bisukan di sini jam 6 jam 7 datang sudah orang nang tadi Buya apa aja Buya Mujib, alhamdulillah mau berdiri sudah saja tahun kan kesesukaan sampai aja Buya Mujib memberi amas dulu. Nah, tadi sukaan jadi dasar bujur ulang di Rasulullah apa dalam Al-Quran kami jadikan ayat Al-Quran itu menjadi obat. Nah, mudah-mudahan nanggaring berkat hadir majelis ilmu yang akan banyak oleh Allah SWT. Fihi hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal Qur'an. Nah, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia. Nah, kita kenal baca Quran, memahami. Nah, lalu kita dapat ini itu dan lain sebagainya. Bahkan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu daripada mendengar bacaan Al-Quran saudarinya. Nah, jadi bisa aja tadi. Jadi waktu Sayyidina Umar berilang karena adik Sidin Fatimah, tahajud Sayyidina Umar mendengar bunyi bacaan-bacaan. Dia Sayyidina Umar, wahai Fatimah ini bacaan apa? Ujar Fatimah ini bacaan Al-Quran. Nah, lalu di hati Sayyidina Umar apa? Terbuka hati Sidin untuk masuk Islam. Nah, lalu ke Masjid Nabawi. Nah, para sahabat tahajud, ujar para sahabat, apa Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, mana Rasulullah? Nah, akhirnya beliau pun bertemu dengan Rasulullah SAW sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Nah, ini berkat daripada bacaan Al-Quran.
wa bayyinatum minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu jasidin penjelas daripada petunjuk dan pembeda mana kita bujur dan salah. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wasabihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah mensyariatkan kepada Nabi kita dan kita para umatnya apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada istilah perintah dari Allah Ta'ala. Nah, perintah itu pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu dipadahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Apa contohnya perintah yang Allah syariatkan? Sembahyang. Nah, jadi mudah kita bisa menjaga sembahyang sebenarnya. Nah, jadi kayak apapun usaha kita jangan sampai meninggalkan sembahyang. Nah, karena dalam Al-Quran apa? Kunci kesuksesan seseorang pertama jaga sembahyang, yang kedua sabar. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, bila kita tuh di dalam rumah ada nang kada sembahyang. Nah, kada sembahyang ini bukan nang artinya nang biar nang bebinya datang bulan atau yang melahirkan, ada. Orang itu orang nang adanya suci aja tapi kada mau sembahyang. Maka jasidin lebih baik memelihara anjing dalam rumah itu daripada menjaga orang nang meninggalkan sembahyang. Alhamdulillah dan kita terpelihara sedekah. Itu perintah Allah, yaitu tadi sembahyang. Nah, ada nang sunnah ya tadi kayak baca Al-Quran. Nah, itu disuruh kita. Nah, karena Quran ini termasuk nang kita di akhirat nang mengawali kita di alam kubur. Nah, apalagi kita nih parak sudah menghadapi awal tahun Hijriah. Nah, mau ada salah di almanak itu hari Arba nah, hari Arba. Nah, hari Arba itu termasuk nang bersejarah bagi kita. Peristiwa hijrahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Wah, nggak ada gampangan. Rasulullah tuh ketika hendak keluar dari rumah itu rumah Sidin sudah dikelilingi, dikepung oleh orang kafir. Karena ada orang kafir yang memberi hadiah, siapa kau menangkap Nabi hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor onta. Karena kalau begawian turunan beritaan, nah, ibadah saya kong aja 15 juta kali 100. Nah, sampai hibak ini nah, sekeliling rumah Nabi hendak menangkap Nabi hidup atau mati. Nah, cuma Allah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah disuruh membaca surah Yasin. Nah, kita bagus, orang anak berusaha, anak nang betulakan, biasanya sembahyang aja dibacakan juga surah Yasin, karena dalam hadis dari Nabi likul syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran yang 30 juz dari Rasulullah itu adalah surah Yasin. Nah, termasuk juga yang bagus kita baca di awal tahun nanti. Nah, ada yang disuruh baca 2 akhir tahun hari Selasa tenang. Nah, disuruh kita baca 2 akhir tahun. Kita minta supaya dosa kita setahunan diampuni oleh Allah. Kemudian tina maghribnya, nah disuruh membaca doa awal tahun. Makanya kalau di pondok kita, nah di dulu nah Habib dulu pondok, dibagi bangil. Nah, tahun dulu 97 atau Habib 9 berapa? Nah, jadi bila awal tahun biasanya diirit oleh Habib Hasan membaca doa awal tahun. Nah, jadi baca doa awal tahun meminta kita supaya setahunan itu terpelihara daripada bujukan syaitan dan nafsu dan lain sebagainya. Nah, makanya kita termasuk surah yang bagus dibaca di tanggal 1 Muharram. Mulai malamnya tuh nah sampai siang yang dibaca ayat kursi. Nah, Allahullah. Nah, kita apa lagi beritaan? Cuma banyak kok hitungannya bibai 360 kali. Nah, cuma boleh dibakar idit. Kita mau 360 bebuhan, mau tolongnya bebuhan. Jadi Pak Adidit mau imbah maghrib 50 kali, imbah isya 50, ini nang imbah subuh sampai nang sebelum adzan maghrib tak baca 360 kali ayat kursi. Nah, cuma Syekh Abdul Hamid setiap kali baca ayat kursi itu jangan ditinggal bismillah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim Allahullah sampai na wala yaudibul malayatim ulangi bismillahirrahmanirrahim. Itu jasidin apa? Fa innahu hisnun hasinun minasyaitan bidalikal am. Maka jasidin diantara faidahnya orang yang membaca ayat kursi 360 tadi
akan terhindar daripada bujuk rayu syaitan selama setahun. Dan tidak bisa mengamalkan keberadaan. Kemudian juga yang dianjurkan oleh para ulama di malam awal tahun. Nah kita tahu sebujurnya tahun yang kita orang Islamnya tahun Hijriah. Cuma kita benar umpatan benar tahun tanggal 1 Januari. Nah dianjurkan dulu di Abu Maliki di awal tahun baru ini nah malam Rabu apa surbul laban minum susu. Cuma dalam kitab itu susunya putih, jangan dicampuri kopi, kopi susu kan? Atau bisa dicampuri satrop. Kenapa? Tapakulan supaya kita tuh nasa tahunan, nang rajeki kayak susu juga. Nah, bersih, ada tapi daguin yang ada beg dan lain sebagainya. Nah, jadi bibinya sadang nih nukar susu esok. Amun ada kawan nukar susu, akhirnya menginum susu mamanya ber. Nah, itu sunnah kurang beri. Bila tanggal 1 Muharram minum susu. Nah, cuma minumnya di malam. Nah, mau sudah siang pula yang pulang apa idenya? Nah, dianjurkan minum susu ini termasuk daripada minumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita apapun tadi yang dianjurkan Nabi hendaklah kita mengikuti. Nah, kita disuruh beristighfar, ini namanya salih. Nah, kesalahan kita ini yang salah masa tahun. Nah, bahkan Allah katuju aja orang nambah dosa tapi meminta ampun. Kita ada kayak malaikat. Nah, malaikat tadi bisa ini itu dan sebagainya. Nah, makanya kita jadikan ya Rasulullah tahun yang akan datang ini lebih baik daripada yang tahun ini. Amin. Jangan sampai lebih buruk. Nah, yang sama aja kan bagus. Pokoknya kita tahun tadi sama loh tahun yang akan datang itu orang yang rugi jangan nabi. Jadi orang beruntung di Rasulullah, orang yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Nah, mudah-mudahan kita seberatan, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ini selalu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ulun minta maaf, ulun mau fotokopi yang sedikitannya. Nah, ada cukup mau fotokopi surangan kita. Nah, dua awal dan dua akhir. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insya Allah.